Juga sama sebenarnya, kadang ada office politik. Kalau di organisasi yang besar juga kadang ada kecenderungan atau kubu-kubu misalnya. Jadi tergantung dia ikut siapa, biasanya dia akan ngikut sama orang itu untuk waktu yang panjang karena dia dari awal kenalnya sama dia, dikenalin sama teman-temannya dia. Halo teman-teman semua, halo. Kita lanjut tentang interview lagi tadi, tentang rekrutmen. Kemudian ketika teman-teman sudah mulai selesai melakukan interview, sudah mini project, sudah menerima orang, ada satu tahap yang kadang perusahaan lupa untuk melakukannya. Jadi ketika ada orang baru masuk, ya langsung saja dimasukkan ke kantor, dikasih ke teman kerjanya atau partner kerjanya atau atasannya langsung. Itu bagus untuk kayak namanya dia langsung tahu dunia nyata di perusahaan, apa aja job desk-nya, apa aja kerjaannya, apa aja goal-nya, targetnya, dan kesehariannya. Tapi ada satu hal yang missing, yaitu adalah orientation. Kalau di SMA ada namanya MOS gitu, masa orientasi siswa gitu, atau kalau di kampus ada ospek zaman dulu gitu. Tapi kayak orientasi itu sebenarnya kalau menurut saya salah satu hal terpenting dalam konteks onboarding tim. Jadi onboarding orientation ini, kalau saya bertahun-tahun yang mungkin kayak di luar negeri, itu hidup di luar negeri, ada satu hal yang menarik, yaitu ketika ada orang baru, mahasiswa baru, atau pekerja baru, atau migran baru, atau orang profesional baru masuk ke negara tersebut, ada sebuah hal yang menarik adalah dengan siapa yang jemput di airport, itu orang itu akan ikut dia. Jadi siapa yang jemput di airport, karena jemput di airport itu orang baru datang, kita jemput, kemudian dia pertama kali kenal sama kita yang akan dongengin pertama kali semua hal tentang negara itu. Misalnya anggaplah di Jepang, atau misalnya Anda di Finlandia atau di Jerman gitu kan. Ketika jemput di airport, kita dongeng, oh di sini tuh gini budayanya, oh di sini gitu, oh ya ini nyari tempat tinggal, ngurus, kita misalnya anterin 2-3 hari pertama ke tempat foreign registration office, imigrasi, atau mungkin oh ini cara nyari paket data, atau kita cerita oh ya kalau kedutaan tuh seperti ini, oh kalau komunitas masyarakat seperti ini, komunitas mahasiswa seperti ini. Apapun itu kita akan nyeritain banyak hal ke anak baru tersebut. Dan menariknya, semua yang kita ceritakan itu adalah kebenaran versi saya, versi kita. Mungkin ke orang yang cerita lagi mungkin beda. Kenapa sudut pandang tiap orang beda. Kalau di kantor juga sama sebenarnya, kadang ada office politik. Kalau di organisasi yang besar juga kadang ada kecenderungan atau kubu-kubu misalnya. Jadi tergantung dia ikut siapa, biasanya dia akan ngikut sama orang itu untuk waktu yang panjang karena dia dari awal kenalnya sama dia, dikenalin sama teman-temannya dia, punya lingkaran pergaulan dia, sehingga akhirnya dia jadi gengnya dia gitu. Nah, di kantor kita tidak berharap seperti itu, tapi pasti terjadi. Yang bisa kita minimalisir adalah ketika di awal hari pertama masuk, let's say 2 minggu pertama, kalau di tempat kita 2 minggu pertama, atau misalnya seminggu pertama, atau 3 hari pertama, kalau kita bisa bikinin kayak kelas atau orientasi program dari pusat atau dari HR pusat gitu, atau HR training, itu akan sangat berarti untuk membuat dia memahami dari sudut pandang HR dulu. Yang akan dia jelaskan adalah budaya kerja di sini seperti apa, culture-nya gimana, atau apa yang terjadi biasanya, siapa dia posisinya apa, kita tuh bisnisnya apa, kita relasinya sama orang yang itu apa, supplier kita siapa, mungkin customer kita siapa, dan seterusnya. Mungkin 3-4 hari menjelaskan itu semua gitu. Itu satu yang mungkin kalau kita jelaskan versi tersentral, itu pemahaman akan general. Tentu nanti ketika masuk ke tim akan ada bias-bias atau input-input, anggaplah itu bumbu yang wajar ketika pemahaman tiap orang beda. Tapi dari pusat sudah memberikan sebuah induksi di mana penjelasannya seragam, official. Gini loh kantor kita, gini loh peraturan di sini, gini loh. Itu kalau anak baru ngikut itu, dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang di kantor adalah memang seperti itu. Harapan kita anak baru membawa perubahan baik ke lingkungan. Bahkan kita bisa bilang ke anak baru, mungkin belum begitu diterapkan, tapi kita justru request ke teman-teman anak-anak baru untuk menerapkan ini. Kalian jadi agent of change, kalian membawa perubahan, perbaikan ketika kalian masuk gitu. Dan kalian punya PR, rubah teman-teman lama yang belum melakukan itu. Itu bisa kita kayak conditioning seperti itu. Jangan sampai misalnya kita punya peraturan apa, mereka udah siap masuk ke lingkungan, ternyata lingkungannya belum mempraktekkan peraturan itu juga. Mereka juga akan kebawa suasana, kebawa lingkungan kerja. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, bisa nggak kita kasih kayak challenge yang hubungannya sama karakter, mental, ataupun skill, yang kita nge-push mereka untuk menunjukkan sisi terbaik dan terburuknya mereka ketika menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Kalau di kita belajar kayak kita kasih, saya bangkrut game, nggak bawa apapun, nggak bawa apa-apa ke jalan cari duit
misalnya 1 juta sehari, tapi nggak bawa dompet, nggak bawa uang, nggak bawa handphone dan seterusnya gitu, bisa nggak? Atau misalnya bigger better game, nuker pulpen jadi handphone gitu dalam waktu sehari gitu, atau misalnya rejection therapy, minta penolakan di jalan gitu, apapun yang hal-hal yang agak ekstrim untuk kayak ngetes mental mereka. Kenapa? Karena karakter itu muncul ketika mentalnya diuji. Kalau kita karakternya, kalau misalnya situasi kita liburan ke hotel bintang 5 3 hari 2 malam, kita senang-senang ya semua baik gitu. Tapi kalau yuk kita sekarang jalan kaki 1000 km atau naik gunung bersepuluh cuma boleh bawa aqua 1 botol, karakter muncul di situ. Jadi karakter muncul ketika mentalnya diuji. Jadi kalau saran saya orientation ya yuk kita uji mental tim kita, calon tim kita ini gitu. Dan di akhir hari, di akhir minggu atau akhir 2 minggu baru kita kayak kasih kontrak kerjanya ketika mereka sudah lulus sekolah di kantor kita, sekolah ujian masuk yang seminggu 2 minggu. Makanya di sini biasanya banyak orang, bisa 40-50 orang sekaligus. Biar apa? Biar nanti mungkin sisanya cuma tinggal 30-nya atau 20-nya, tapi kita sekalian ngajarin. Itu yang dilakukan di Zappos juga. Zappos ketika ada orang masuk itu training dulu 2 minggu, dan trainingnya sangat-sangat detail, sangat-sangat jelas, semua hal dari culture, nyobain, ngomong sama customer dan seterusnya, ngakuin banyak games dan seterusnya. Tapi di akhir 2 minggu mereka ditawarin, kalau kamu mau nggak lanjutin, kamu mau resign, kamu udahan, dikasih $2.000. Artinya ya kalau kamu mau duit ya sekarang aja keluar gitu, nggak usah kerja. Tapi kalau kamu mau kerja nggak dapat duitnya nih, milih yang mana gitu. Jadi kayak itu ngetes apakah orang beneran cocok sama culture budayanya perusahaan itu atau enggak. Jadi orientation atau onboarding orientation program itu akan membuat Anda mengetahui karakter dan mental dari calon karyawan dan tim Anda ini. Lakukan itu daripada orang udah keburu masuk, dia terkena office politik atau ke bawah kubu sana sini, atau dia nggak cocok sama challenge atau goal-goal yang ada di kantor kita. Thank you.